Saudara rekan belajar yang saya hormati dan saya banggakan, jumpa lagi dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Sebagaimana pertemuan pada mata kuliah pengantar yang telah lampau, kita sudah memahami bahwa mata kuliah kita ini hanya mempelajari 3 hal, yakni belajar tentang sistem, kemudian belajar tentang politik, lalu belajar tentang Indonesia. Nah, memang sengaja saya simplifikasi ya mata kuliah ini supaya mudah difahami oleh kita semua. Bahwa nanti setelah kita memahami ya, kita akan mengembangkan ke pengertian yang sebenarnya mengenai sistem politik Indonesia. Namun pada kali ini kita lakukan reduksi dan kita lakukan simplifikasi. Nah, oleh karena itu rekan belajar yang saya banggakan, kita akan mulai dengan pelajaran yang paling mudah terlebih dahulu, yakni Indonesia. Apakah Indonesia itu? Istilah Indonesia ini sering kita dengar di dalam kehidupan kita. Bahkan mulai dari kita menempuh pendidikan usia anak dini, PAUD, ya. Lalu kemudian kita di playgroup TK, di SD, bahkan di SD setiap upacara kita mendengar istilah Indonesia. Begitu juga pada saat SMP. Selain di upacara, kita juga menerima pelajaran yang sifatnya kewarganegaraan. Di SMA juga kita sering mendengar istilah Indonesia. Lalu kemudian kita sampai pada perkuliahan. Pada perkuliahan ini kita sekali lagi pada mata kuliah saya, kita akan berhadapan dengan istilah tersebut. Nah, istilah tersebut yang hampir di sepanjang hayat atau hidup kita ini sering kali kita dengar, anehnya kita lupa untuk mempertanyakan sebenarnya Indonesia itu apa. Jadi Indonesia itu apa itu sering kita abaikan. Karena begitu seringnya kita mendengar, kita melupakan untuk mempertanyakannya. Apa Indonesia itu? Nah, supaya kita bisa menjawab, jika kelak kita ditanya oleh orang, Indonesia itu apa? Maka pada kesempatan pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai Indonesia itu apa. Perlu Anda ketahui bahwa istilah Indonesia itu bisa kita hubungkan dengan tanah air, bisa kita hubungkan dengan bangsa, bisa kita hubungkan dengan negara, dan bahkan bisa kita hubungkan dengan bahasa. Tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia, bahasa Indonesia. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah 3 hal, yakni tanah air, bangsa, dan negara. Untuk bahasa sementara tidak kita bahas terlebih dahulu. Kita hanya membahas 3 tadi itu. Nah, sekarang kita mulai dari yang Indonesia sebagai tanah air. Indonesia sebagai tanah air maksudnya adalah
Kata tanah air itu berarti merujuk pada sebuah teritorial atau dalam bahasa sehari-hari wilayah. Berarti kalau begitu Indonesia itu adalah wilayah. Betul. Salah satunya Indonesia itu adalah wilayah. Nama dari sebuah wilayah. Teritorial. Di manakah wilayah itu? Wilayah itu adalah yang berada di dalam batas-batas dengan negara lain. Di ujung paling barat, wilayah kita itu dibatasi ada sebuah pulau yang namanya adalah Sabang. Sabang. Di ujung di sebelah timur ada Merauke. Dari barat ke timur atau dari Sabang sampai Merauke itu adalah wilayah atau teritorial Indonesia. Itu kalau dari barat menuju ke timur atau sebaliknya. Bagaimana kalau dari utara ke selatan? Di utara kita akan menemukan batas. Ada sebuah pulau yang mana pulau itu sebenarnya secara geografis lebih dekat dengan Filipina. Pulau itu namanya adalah Pulau Miangas. Itu batas sebelah paling utara wilayah Indonesia. Miangas. Nah, dari Miangas paling utara kalau ditarik menuju arah paling selatan, itu ada sebuah pulau yang lebih dekat dengan apa Pasifik atau Australia, namanya adalah Rote. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, itulah wilayah Indonesia. Dengan mengecualikan minus Timor Leste. Karena Timor Leste itu secara geografis letaknya berada di Pulau Nusa eh, Pulau Timor atau Nusa Tenggara Timur ya. Jadi berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur. Bahkan ada Timor Leste itu yang daratannya itu berada di dalamnya Nusa Tenggara Timur, NTT, mengecualikan Timor Leste. Kalau di sebelah Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan, itu mengecualikan ada negeri Brunei, Brunei Darussalam, ada negeri Sabah dan negeri Sarawak. Jadi Kalimantan yang besar itu tidak semuanya adalah wilayah Indonesia. Karena ada Brunei, ada Sabah dan ada Sarawak. Nah, ini adalah bukti empiris bahwa Indonesia itu adalah nama dari sebuah wilayah atau teritorial atau tanah air. Nah, tanah air ini sudah kita pahami ya. Sekarang kita menuju ke Indonesia sebagai bangsa. Apakah yang dimaksud dengan Indonesia sebagai bangsa itu? Kata bangsa di situ kalau dilihat dari genealogi atau akar kata, asal-usul kata, itu berasal dari kata wangsa. Jadi kata bangsa itu asal-usul kata itu berasal dari kata wangsa. Sebagai contoh misalnya ada Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, Wangsa Isana,
Wangsa Kertarajasa. Nah, wangsa di situ maksudnya adalah ada himpunan manusia, penduduk yang diturunkan oleh leluhur tertentu. Misalnya leluhur Sanjaya menurunkan sebuah masyarakat. Masyarakat inilah yang disebut Wangsa Sanjaya. Kalau di dalam bahasa Arab namanya adalah Bani ya. Ada Bani Hashim, ada Bani Abbasiyah, ada Bani Umayyah, ada Bani Israel, ada Bani Adam. Nah, kata Bani dengan Wangsa itu punya kesamaan. Artinya himpunan atau kumpulan manusia yang diturunkan oleh leluhur tertentu. Nah, kata wangsa itu kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia berubah menjadi bangsa. Dengan demikian, bangsa itu artinya adalah kumpulan manusia atau himpunan manusia yang menjadi penghuni daripada tanah air tadi. Kalau tadi tanah air adalah wilayah, ya, maka wilayah itu harus ada, bukan harus, wilayah itu biasanya ada penghuninya. Dan penghuninya inilah yang disebut dengan wangsa atau bangsa. Sehingga kata bangsa atau nation ya, itu maksudnya adalah manusianya. Sering kita di dalam upacara, di dalam acara-acara kenegaraan atau acara yang resmi lainnya, itu sering kita mendengar istilah demi bangsa dan rakyat Indonesia. Itu sebenarnya sama. Karena bangsa itu penghuni, rakyat juga penghuni. Cuman karena kita malas mencari sebenarnya bangsa itu artinya apa, sehingga kita menyamakan antara bang apa kita seolah-olah membedakan antara bangsa dan rakyat. Akhirnya pada saat pidato kita sebut dua-duanya. Ini kita berjuang demi bangsa dan demi rakyat. Loh sama bangsa dan rakyat itu. Rakyat itu ya kumpulan manusia. Seringkali disebut masyarakat dari asal kata bahasa Arab. Apa, syarikat, sarokat, serikat, kumpulan. Tempat berkumpulnya manusia disebut masyarakat atau masyarakat. Ya masyarokah karena tak marbutonya tidak dibaca dengan jelas sehingga masyarokah. Kalau di Indonesia akan menjadi masyarakat. Sama itu, masyarakat itu ya rakyat, rakyat itu ya bangsa. Artinya kumpulan manusia yang menghuni teritorial wilayah atau tanah air tadi. Nah, di dalam bahasa Inggris sering disebut nation. Sehingga semangat untuk mencintai bangsa itu disebut nasionalisme. Seorang nasionalis artinya orang yang mencintai sesama bangsanya. Sehingga wajar ketika kita di tayangan televisi Indonesia melawan negara lain kalah dalam bulu tangkis atau bahkan dalam permainan bola kalah. Itu kita marah meradang. Kalau perlu kita ingin membanting televisi itu. Itu itu menunjukkan bahwa kecintaan kita atas bangsa ini. Saudara saya kok kalah ya main bulu tangkis. Nah, itu berarti spirit nasionalisme, spirit kebangsaan kita itu ada. Mendengar berita TKI Indonesia digantung di negara lain karena melakukan ini itu, kita sedih, marah, prihatin. Itu juga menunjukkan bahwa kita masih memiliki semangat nasionalisme, semangat mencintai sesama anak bangsa. Karena kita itu satu bangsa dari nenek moyang melahirkan kita. Sehingga kita menjadi kesatuan bangsa atau kesatuan bangsa ini. Nah, nasionalisme atau cinta pada bangsa itu harus kita bedakan dengan cinta pada wilayah tadi atau cinta teritorial, cinta tanah air.
Untuk cinta tanah air, sebutannya bukan nasionalisme. Yang tepat adalah patriotisme. Loh kok patriotisme? Iya, karena terkait dengan wilayah, dengan tanah air. Kata patriotisme itu genealogi atau akar asal-usul kata itu berasal dari patriot. Patriot itu berasal dari kata pater. Kalau dalam bahasa Inggris itu maksudnya adalah father, laki-laki, maskulin. Kenapa ini istilah ini ada? Ini karena kalau kita merujuk pada zaman purbakala, di mana tradisi berburu dan meramu itu masih ada, maka tugas seorang pater atau sang father itu adalah berburu sekaligus mengamankan, mengawal, menjaga wilayah perburuan supaya tidak diserang atau dikuasai oleh suku-suku lain. Jadi ladang atau wilayah perburuan itu harus dikawal, dijaga, diamankan. Nah, orang yang mengawal, menjaga tanah wilayah itu disebut sang pater. Pater itu menjadi patriot, patriot menjadi patriotisme. Sehingga semangat mencintai wilayah atau tanah air disebut patriotisme. Orangnya namanya patriot. Jadi kesalahan-kesalahan pada masyarakat awam itu tidak usah kita ikuti, kita harus bisa memahami, mengerti ya bahwa dua hal itu berbeda. Patriotisme itu kaitannya dengan tanah air. Cinta tanah air berarti patriotisme. Saya yang cinta tanah air disebut sang patriot. Kalau ngomong bangsa atau penduduk, penghuni atau rakyat, berarti bicara nasionalisme. Orang yang punya semangat mencintai bangsanya atau saudara-saudara sesama warga masyarakat, itu disebut seorang nasionalis. Jadi beda, ada yang patriot, ada yang nasionalis. Lah, sebaiknya kita adalah seorang patriot sekaligus seorang nasionalis. Itu. Nah, yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah negara. Indonesia adalah sebuah nama negara. Nah, kalau ditanya orang, negara itu apa? Negara itu adalah organisasi. Jadi negara sebenarnya hanyalah organisasi. Kalau organisasi di tingkat paling rendah, unit paling kecil disebut keluarga. Terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Itu organisasi di unit paling rendah, unit terkecil. Nanti meningkat ke atasnya RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat. Lah keseluruhannya ini adalah organisasi. Sehingga Indonesia sebagai negara maksudnya adalah Indonesia itu sekaligus sebagai organisasi. Tetapi karena dia organisasi besar, dia bukan sembarang organisasi. Dia adalah organisasi kekuasaan. Nah, kalau ada pertanyaan, buat apa kita mendirikan organisasi kekuasaan atau negara? Atau kalau dalam bahasa Inggris itu apa ya? State ya. Jawabannya adalah tentu saja untuk mencapai tujuan. Ingat definisi organisasi. Organisasi itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Organisasi adalah tempat berkumpulnya dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Itu disebut organisasi. Dalam skema yang paling besar, organisasi kekuasaan berarti punya tujuan. Kenapa ia didirikan? Tujuan siapa? Tentu saja adalah tujuan para anggotanya. Tadi sudah jelas, anggotanya adalah warga masyarakat atau rakyat atau bangsa. Bangsa tentu punya cita-cita, punya tujuan. Namanya adalah tujuan nasional atau cita-cita nasional. Untuk mewujudkan atau merealisasikan cita-cita nasional semacam itu, butuh sarana, butuh instrumen, butuh alat. Alat yang paling efektif untuk merealisasikan
cita-cita atau tujuan nasional apa? Ya organisasi. Maka dibentuklah organisasi kekuasaan namanya Negara Republik Indonesia. Jadi sebenarnya negara itu hakikatnya adalah organisasi kekuasaan yang dibutuhkan sebagai alat untuk merealisasikan cita-cita bersama, cita-cita nasional, nation, cita-cita bangsa. Butuh organisasi. Maka berdirilah organisasi kekuasaan namanya Negara Republik Indonesia. Nah, setiap organisasi pasti punya pengurus. Mulai dari Karang Taruna, organisasi LSM, organisasi apapun pasti butuh pengurus. Demikian pula dengan organisasi kekuasaan yang namanya negara, itu juga butuh pengurus. Kalau organisasi biasa istilahnya adalah pengurus, kalau negara istilahnya adalah government atau pemerintah. Jadi presiden selaku kepala pemerintah, berikut kabinet di bawahnya vertikal terus ke bawah, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan. Itu hakikatnya adalah pengurus-pengurus di dalam organisasi kekuasaan. Nah, sekarang kita sudah memperoleh kejelasan. Tanah air itu apa, bangsa itu apa, negara itu apa, dan pemerintah itu apa. Kalau pemerintah tadi atau government adalah yang mengurus ya. Pengurus boleh berganti kapan saja. Boleh berganti kapan saja. Sementara yang tidak boleh berganti atau bahkan hancur itu adalah bangsa. Karena dia adalah kumpulan manusia. Maka prioritasnya adalah bela bangsa atau semangat nasionalisme. Kalau urut-urutan prioritas ya. Setelah bela bangsa baru bela tanah air. Patriotisme. Loh, kok bangsa dulu baru wilayah? Ya karena manusia lebih penting ketimbang wilayah. Karena manusia tetap bisa survive meskipun tidak punya wilayah. Sebagai contoh itu bangsa Kurdi itu tidak pernah punya wilayah. Dia numpang sebagian di Syria, numpang sebagian di Turki, numpang sebagian di Irak. Itu bangsa Kurdi tidak punya wilayah. Tapi sebagai bangsa dia eksis. Karenanya bangsa kita prioritaskan nomor satu yang harus kita bela. Nomor dua baru tanah air. Yang ketiga baru bela organisasi atau bela negara. Lah yang keempat, pemerintah. Kalau pemerintah ini sudah kuat ya, meskipun tanpa dibela. Karena dia punya birokrasi, punya hukum, punya logistik, punya anggaran, punya polisi, punya macam-macam. Ya. Sehingga kalau kita membela pemerintah sepertinya menggarami air laut ya. Tapi ya tetap lebih baik jika kita membela ya. Karena sebagai wujud partisipasi kita, kolaboratif government, pemerintah yang bekerja sama dengan pihak di luar pemerintah, termasuk civil society, ya kita ini. Saya kira itu pertemuan kali ini ya, yang membicarakan tentang Indonesia. Nah, nanti detail-detail mengapa kita bahas ini Indonesia sebagai wilayah itu sebenarnya untuk apa kita bahas? Indonesia sebagai bangsa untuk apa kita bahas? Indonesia sebagai negara untuk apa kita bahas? Itu nanti akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan awal ini saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.